Halo Sobat Corong Indonesia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang untuk kawan-kawan sekalian yang baru gabung ke channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan bisa di-subscribe dulu, like dan share sebanyak-banyaknya, terima kasih. Sahabat sekalian, setelah menjadi tamparan keras bagi Indonesia, di mana Mesir yang sejatinya sudah menerima sanksi Kaatsa akibat pembelian 21 jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia, justru terlihat baik-baik saja. Sebagai buktinya, order pengadaan 21 tempur Sukhoi Su-35 telah berjalan, bahkan 5 unit Sukhoi Su-35 telah diterima oleh Mesir. Selain itu, sejak Desember tahun 2018 Angkatan Udara Mesir telah mengoperasikan 24 unit jet tempur Rafale. Kombinasi yang cukup apik ya sob, apalagi kabar terbaru menyebutkan bahwa Perancis telah menyepakati penjualan 30 jet tempur Rafale kepada Mesir, dengan nilai 4,5 miliar US dollar. Nah sobat sekalian, melihat hal ini, mungkin impian Indonesia mempunyai Sukhoi Su-35 dan Rafale dapat diwujudkan oleh negara ini. Dengan kombinasi yang apik antara Su-35 dan Rafale, sampai sekarang Mesir nampak baik-baik saja bukan? Lain halnya dengan Indonesia, sejak Februari tahun 2018 silam, di mana Indonesia telah menandatangani nota kesepakatan yang disodorkan Rusia, terkait pembelian 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35. Namun sayang beribu sayang, lagi-lagi perkara imbal dagang sampai ancaman yang dilayangkan AS mengusik proses distribusinya. Ketidakpastian hadirnya Sukhoi Su-35 di Indonesia, membuat Menhan Prabowo Subianto nampak tak sabar. Kala berkunjung ke Prancis beberapa waktu lalu, beliau langsung membawa kabar bahagia, bahwa Indonesia telah menandatangani kontrak awal 36 Rafale. Jika kedua jet tempur yang sama-sama memiliki kemampuan perang dalam menaklukkan musuhnya berkolaborasi di langit negara tercinta kita, mungkin kita akan merasa damai bukan? Lantas sebenarnya bagaimana sih keunggulan dari kedua jet tempur ini? Oke, daripada kelamaan, langsung saja admin jabarkan ya sob. Simak sampai selesai ya, agar dapat informasinya tidak setengah-setengah. Dari banyak sumber yang sudah admin rangkum, untuk masalah harga per unit, jet tempur Rafale mencapai 1,5 triliun rupiah. Maka dari itu, pemerintah Indonesia perlu merogoh kas negara hingga 72 triliun rupiah untuk seluruhnya. Mahal, ya memang mahal, jelas jika ada harga, kualitas pun mengikuti kan. Dengan harga sebesar itu, tentu saja menimbulkan pro dan kontra, sebab ada beberapa kalangan yang menilai keputusan Prabowo sudah tepat, ada pula yang menanggapinya sinis. Banyak orang menyebut jika beli saja Su-35, toh harga jauh lebih murah. Ya benar sekali, karena harga Sukhoi Su-35 hanya mencapai 65 juta US dollar. Namun untuk masalah kualitas, jet tempur Rafale masih lebih unggul sob. Rafale yang ditaksir Prabowo memang lebih baik ketimbang Su-35. Sebab, pesawat Rusia itu merupakan unit tua yang lahir di generasi sama dengan F-14 Tomcat milik Amerika Serikat. Sedang Rafale yang pertama dikenalkan pada 2001, telah melalui sederet pembaruan hingga generasi 4+, alias hampir setara 5. Dilansir dari laman resmi Dassault Aviation, Rafale memiliki tingkat aerodinamika tinggi, serta kemampuan manuver zero gravity untuk kestabilan terbang. Bahkan, pesawat itu bisa menerjang udara hingga 11 G dalam keadaan darurat, dengan laju kecepatan pendaratan hingga 115 knot. Salah satu keunggulan lain, yang dimiliki Rafale ialah sistem bantuan pertahanan terintegrasi bernama Spectra, yang bisa melindungi pesawat dari serangan udara maupun darat, menggunakan teknologi siliman virtual berbasis perangkat lunak. Fitur yang tidak ditemukan di dalam Su-35, yang dinilai mudah terdeteksi radar lawan. Selain itu, Rafale juga memiliki fitur khas jet tempur generasi kelima, yakni sistem Thales RBE-2 berjenis Passive Electronically Scan Array, yang bisa melacak keberadaan lawan melalui pertarungan jarak dekat. Sedangkan sistem radar milik Su-35 sebenarnya tak mengecewakan, sebab sudah terpasang sistem berbasis antena array bertahap. Kita beralih ke sektor persenjataannya ya, untuk masalah persenjataan kedua jet tempur hampir setara.
di mana Su-35 mengandalkan kanon internal Gryazev-Sipunov dengan 150 peluru, sementara Rafale menggunakan Giat 30/719B Cannon dengan 125 peluru. Hanya saja, untuk bagian peledak, jet tempur Perancis lebih baik lantaran dibekali rudal jelajah nuklir ASMPA, peledak yang telah terintegrasi dengan laser, serta perangkat tembak cadangan yang tersembunyi di dalam tubuh pesawat. Sahabat sekalian, selain menggempur musuh di udara, Rafale juga mampu menarget musuh di permukaan darat dengan peralatan mereka, yang bernama alat intai Thales Optronics Recho New Generation dan juga Damocles Electro-Optical. Fitur tersebut agaknya lebih baik, ketimbang yang dimiliki Su-35. Sahabat sekalian, Su-35 memang kalah kemampuan dibanding Rafale, namun bukan berarti pesawat buatan Rusia itu tak canggih. Bahkan, kemampuan Su-35 mampu kok bersaing dengan F-22 Raptor buatan Amerika, karena untuk masalah manuver, jet tempur buatan Rusia lah pemenangnya, jet tempur buatannya pasti lebih lincah dibanding negara saingannya itu. Bahkan, Su-35 bisa membawa 12 volt kendali, dan bisa terbang dalam jarak yang lebih jauh. Nah, ngomongin soal kecepatan nih, kendati punya banyak kelebihan, namun ada satu hal yang kurang dari Rafale, yakni soal kecepatan. Karena jet itu hanya mampu terbang pada 2.223 km per jam, sementara Sukhoi Su-35 bisa mencapai 2.778 km per jam. Dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing jet tempur, bisa kita bayangkan ya sob, bayangkan saja dulu. Jika kedua jet tempur itu bisa dengan segera tiba di Indonesia, dan melakukan tugasnya, bermanuver di langit Indonesia. Sudah pasti sangat cakep. Maka dari itu, semoga saja di hari-hari mendatang, minggu mendatang dan bulan mendatang, diniscayakan kita akan mendapatkan berita yang menggembirakan untuk tentara kita. Penandatanganan kontrak alutsista strategis secara beruntun, dan kedatangan berbagai jenis alutsista adalah anugerah dan kebutuhan. Bahwa negeri ini perlu payung kekuatan yang memadai untuk melindungi teritori karena teritori adalah harga diri dan marwah negara. Kita harus kuat secara ekonomi dan militer, dua-duanya harus seiring sejalan. Nah sahabat sekalian, jadi itu dia pembahasan admin seputar media Indonesia yang heboh atas 36 Rafale dan lain sebagainya. Maka dari itu, admin jabarkan keunggulan Rafale dan Su-35. Jadi bagaimana menurut kalian tentang video hari ini? Sudah tepatkah keputusan Bapak Menhan? Silahkan tulis di kolom komentar, terima kasih.